Balik lagi lur, karo aku Jepri Nicole. Sorry banget lur, lama nggak upload karena masih ada beberapa hal di channel ini yang harus diperbaiki. Sekaligus lagi ada kesibukan lain di dunia manusia. Makanya aku minta dukungan kamu dengan cara like, komen, dan subrek channel ini biar aku bisa fokus bercerita buat kalian. Di part sebelumnya diceritakan komunikasi Dewa dengan Maung Ireng menyadarkan dirinya akan kemampuan yang kini Dewa miliki. Mau tak mau Dewa harus belajar mengendalikannya. Kisah berakhir di part ini ya lur. Monggo dipirengaken. Menceritakan tentang Dewa yang telah memilih untuk menggunakan kemampuannya, tapi dia yang tak tahu konsekuensinya malah menjadi terlena dan menggunakan kemampuannya itu untuk segala hal yang ia butuhkan. Khusus buat part terakhir ini dimohon untuk didengerin baik-baik ya lur. Kalau ada yang gak ngerti silahkan diulang, soalnya lumayan ngejelimet. Let's go langsung ke ceritanya. Pagi harinya, aku berangkat sekolah dengan kondisi ngantuk berat. Aku bahkan sempat tertidur di bonceng Guntur menuju sekolah. Semalam sehabis dari lapangan, aku tak bisa tidur sedetik pun karena selain memikirkan kata-kata Maung Ireng, Kang Alim juga bangun tak lama setelah kami bertiga rebahan di dalam musola. Jadi ya tanggung, sekalian menunggu waktu subuh untuk ikut sholat berjamaah. Aku sengaja meminta Guntur untuk berangkat pagi-pagi agar bisa tiduran sebentar sebelum bel masuk. Setibanya di kelas, baru saja aku duduk di bangku dan merebahkan kepala di meja. Lisa yang ternyata juga sudah hadir menghampiriku dengan sorot mata yang dingin. Jelas, ini akan menjadi hari yang sangat berat. Tanpa berkata apa-apa, Lisa membuka ranselku dan mengambil buku catatan pelajaran fisika, lalu kembali ke mejanya dan sibuk dengan buku itu. Guntur yang tak mau ikut-ikutan hanya bisa menutup wajahnya dengan pura-pura membaca buku LKS. Tapi karena aku sudah terlalu ngantuk, aku tak peduli dan akhirnya terlelap meskipun sangat singkat. Seperti disetrum dengan listrik tegangan tinggi, aku sontak terbangun 2 menit kemudian saat Lisa membanting buku fisika milikku di atas meja. Brak! Guntur lagi-lagi menutup wajahnya dengan LKS. Angkat telepon enggak, balas SMS enggak, ngabarin juga enggak. Minimal kerjain PR yang udah aku ingetin kemarin, kali enggak Dewa. Bentak Lisa yang langsung membuatku segar bugar dan bersikap siap siaga. Untung suasana kelas masih sepi. Kalau tidak, perang satu arah ini akan membuat seisi kelas heboh. Guntur bahkan sudah kabur, pindah ke bangku paling belakang dan tetap membawa buku LKS untuk menutupi wajahnya, membuat Lisa akhirnya duduk di bangkunya. Duduk di sampingku sambil menatap mataku dalam-dalam. Aku bisa melihat wajahnya yang demikian marah, tapi tetap teduh dan cantik. Ada genangan di matanya, bibirnya mulai gemetar, dan dia menangis sambil terus menatapku. Kemarin, kamu pergi kemana sama dia? Pergi kemana kamu sama adik kelas yang gendit itu? Tanya Lisa sambil terus terisak. Aku mencoba menenangkan dan ingin mengelus kepalanya. Tapi Lisa menampik tanganku. Rona pipinya yang kemerahan semakin terlihat dengan jelas. Terlihat sangat marah dan menunggu penjelasanku. Aku menghela napas dengan berat. Jangan sampai Lisa mengulang pertanyaannya, karena pasti akan bertambah buruk. Aku diminta benerin komputer di rumahnya yang ada orang tuanya kok di rumah. Kan lumayan. Aku mencoba beralasan tapi langsung dipotong olehnya. Lumayan apa? Lumayan bisa berduaan. Ibu dan adiknya ikut rapat wali murid di sini. Ayahnya jarang pulang karena kerja di luar kota. Lisa langsung memotong jawaban dan alasanku. Air matanya semakin tumpah dan jatuh membasahi rok abu-abunya. Saat itu beberapa teman kelasku yang lain mulai berdatangan. Tapi Guntur langsung memberi kode dengan tangannya, meminta mereka agar jangan masuk kelas terlebih dahulu. Mereka menurut dan langsung balik kanan. Sedangkan mata Lisa masih tetap tajam menatapku. Aku semakin bingung harus beralasan apa lagi. Kalau aku ceritakan yang sebenarnya, mungkin itu adalah hari terakhirku hidup di alam semesta. Aku sangat menyayangi Lisa. Aku tak mau kehilangannya, walaupun Hani memintaku untuk melupakannya dengan dalih kami berdua telah melakukan hubungan terlarang dan terikat karena hal itu. Dan di saat itulah muncul ide bodoh di kepalaku yang entah datang dari mana. Aku mulai berbisik dalam hati.
Siapapun kamu atau kalian yang memberikan aku kekuatan terkutuk ini, aku ingin masuk ke dalam pikiran Lisa. Bisikku dalam hati dan mencoba konsentrasi sambil menatap mata Lisa. Aku tak tahu apa yang aku lakukan. Gila rasanya aku harus seperti ini. Tapi yang kemudian terjadi, waktu seakan berhenti dan tiba-tiba menjadi gelap total selama sepersekian detik. Kemudian saat kembali terang, aku seperti berada di ruangan yang sangat luas. Ruangan ini penuh dengan warna, seperti kolom untuk memilih warna di komputer. Tapi setelah kuperhatikan, ini bukanlah ruangan karena tak ada lantai dan atap dimanapun. Aku seperti melayang di angkasa begitu saja, tanpa apapun yang bisa aku raih. Kemudian suasana menjadi sangat berisik dengan suara-suara. Aku seperti berada di tengah stadion bola yang dipenuhi lautan manusia. Aku sampai menutup telinga erat-erat karena suara berisiknya mulai menyakiti gendang telingaku. Lalu suaranya tiba-tiba mengecil walaupun tetap saja masih terasa ramai. Aku menyadari satu hal penting. Semua suara ini berasal dari orang yang sama. Jelas, suara ini adalah suara Lisa. Dan di saat itulah aku menyadari ternyata aku mampu masuk ke dalam alam pikiran manusia. Aku bahkan bisa mengklasifikasi apa saja yang paling banyak dipikirkan oleh Lisa dari semua suara yang ada dalam pikirannya. Urutan pertama adalah orang tuanya, yang kedua adalah aku, dan yang ketiga adalah Indah teman baiknya, dan seterusnya. Aku harus segera menemukan apa yang aku cari, yaitu pikiran buruk Lisa tentang aku dan Hani kemarin. Aku harus mencoba membuangnya dari pikiran Lisa. Siapa tahu itu berhasil membuat Lisa berhenti menangis dan tak mempermasalahkan itu lagi. Aku juga bisa mendengar suara Lisa menyebut Hani dengan suara marah di mana-mana. Tapi aku sama sekali tak bisa menemukan sumber suaranya. Tapi aku yakin, seluas-luasnya alam pikiran manusia tentu ada batasnya. Dan ternyata memang benar. Jauh di bawah sana ada pembatas seperti kain sutra bening yang melambai-lambai berterbangan. Tanpa pikir panjang dan dengan penuh keyakinan, aku seperti menyelam lebih dalam lagi. Aku semakin mendekati pembatas kain sutra itu saat tiba-tiba ada tangan yang sangat dingin meraih pundakku dan lalu menghentikanku. "Berhenti! Itu berbahaya," bentak sosok di belakangku dengan tegas. Aku mengenal suaranya. Itu adalah suara Maung Ireng yang berkomunikasi denganku lewat Ragayadi semalam. Benar, aku adalah Tubagus Dirgayasa. Ini adalah wujud manusiaku. Ingat Dewa, kalau kamu masuk ke sana, kamu akan semakin terjebak dalam perwujudan antar dimensi lebih dalam lagi. Ucap Maung Ireng tanpa ditanya, sekaligus mengingatkan. Melihat wujudnya yang seperti ini, layaknya orang tua yang arif bijaksana, aku jadi sungkan menyebut namanya saja. Memangnya di dalam sana ada alam apa lagi? Kang Mas, inilah percakapan pertamaku dengan Maung Ireng secara langsung. Secara refleks, aku memanggil Maung Ireng dengan sebutan itu. Karena seingatku, di film-film kolosal, Kang Mas adalah panggilan untuk pria yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya. Yang kamu masuki ini adalah alam Adnyana atau alam pikiran, tempat bersemayamnya anggit dan angan-angan, atau alam akal dan gagasan imajinasi dalam kepala manusia. Kalau kamu masuk lebih dalam, kamu akan menembus gerbang Dwara Sukmo. Kemudian, kamu akan masuk ke alam Sukma, di mana energi baik dan buruk dari seorang manusia berkumpul dan mempengaruhi aspek kehidupannya. Jawab Kang Mas yang tentu membuatku garuk-garuk kepala. Dia yang mengetahui kebingunganku lalu kembali menjelaskan. Intinya, alam Sukma berada di tengah-tengah antara alam manusia dan alam ruh. Alam manusia berada di dunia nyata. Alam ruh berada di pangkuan yang esa. Sedangkan alam Sukma berada di tengahnya, terombang-ambing dan sangat mudah dimasuki oleh hawa nafsu dan campur tangan jin. Bahkan seorang manusia yang bisa menembus alam ini akan mampu mengendalikan siapapun dengan cara merubah energi di dalam alam sukmanya. Karena di alam sukma itulah asal muasal segala emosi manusia tercipta.
Anggaplah sederhananya, itu adalah tempat paling dalam di lubuk hati manusia. Tutur Kang Mas panjang lebar. Aku mulai mengerti sekarang. Jadi secara garis besar, sosok Corin, hantu, dan apapun yang sifatnya bisa dipengaruhi jin ada di alam sukma itu. Dengan kata lain, sosok Erin yang menerorku juga berada di alam itu. Berarti sosok seperti Erin bukanlah ruh, melainkan Corin yang berasal dari energi baik dan buruk yang ada di dalam sukmanya semasa hidup, kemudian diwujudkan menjadi sosok Erin. Tapi orang-orang yang salah kaprah menyebut sosok Erin sebagai arwah atau ruh penasaran. Padahal alam ruh di dimensi yang lain lebih tinggi lagi. Benar begitu? Tanyaku panjang lebar mengemukakan pengetahuan baruku. Kang Mas mengangguk dan aku kembali melanjutkan. Lalu, kalau aku memaksa masuk ke alam sukma, garis tipis seperti kain sutra yang memisahkanku dari alam gaib akan terbuka sepenuhnya. Seperti apa yang nenek-nenek itu katakan dalam mimpiku waktu itu. Betul begitu, Kang Mas. Tanyaku lagi, memastikan risiko apa yang harus aku hadapi kalau aku memaksa. Benar. Dengan kata lain, kamu tak akan bisa membedakan lagi mana duniamu dan mana dunia sukma. Apa yang kamu sebut hantu dan Corin yang dikendalikan jin akan dengan leluasa menghampirimu dan melakukan kontak denganmu. Tentu saja itu berbahaya, Dewa. Jawab Kang Mas dengan nada tegas dan pandangan mata yang tajam. Tapi aku harus menenangkan Lisa, Kang Mas. Aku tak tega melihatnya menangis seperti itu. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku mencintai Lisa, Kang Mas. Ucapku sambil menunduk. Aku masih berharap ada cara yang lebih baik. Kalau kamu memaksa, terima risikonya. Aku memang belum menjelaskan apa niat dan alasanku. Tapi aku akan tetap mengikuti dan melindungimu semampuku. Tapi ada baiknya kamu cepat belajar bagaimana cara melindungi diri dari apapun yang mencoba mencelakaimu. Ingat pesanku, setelah masuk ke alam sukma, cepat selesaikan urusanmu. Jangan hiraukan apapun dan segera kembali ke duniamu. Ucap Kang Mas yang membuatku sedikit lega. Aku mengangguk dan pasti mengingat pesannya dengan baik. Setelah itu, dengan sekejap Kang Mas menghilang dari hadapanku. Selama ini aku memang penasaran kenapa Kang Mas terus mengikuti dan mencoba melindungiku. Tapi biarlah, aku pasti akan menemukan semua jawaban dari pertanyaanku nanti. Lalu dengan mantap, aku kembali menyelam lebih dalam, melewati gerbang berbentuk tirai sutra tipis, dan akhirnya memasuki alam sukma Lisa. Suasana berubah menjadi agak gelap dan seperti mendung. Tak ada cahaya lain selain warna jingga yang berpendar di ufuk barat. Suasana ini persis seperti waktu senja, atau yang biasa disebut dengan waktu Sondokolo. Tapi saat aku memandang ke sekitar, ternyata ini adalah ruangan kelasku. Apa ini? Apa aku kembali ke dunia nyata? Tapi jelas bukan. Karena sekarang, aku melihat diriku sendiri yang sedang berhadapan dengan Lisa. Yang mana itu adalah adegan terakhir sebelum aku masuk ke dalam alam pikirannya. Guntur juga ada di bangku belakang, masih menutupi wajahnya dengan buku LKS. Aku bingung. Jelas ini adalah dunia nyata, tapi anehnya, waktu seperti terhenti dan semua yang aku lihat, Lisa, Guntur, siswa di depan pintu kelas, bahkan diriku sendiri, diam tak bergerak sama sekali. Semua pemandangan sekolah ini juga sama, termasuk pohon beringin di belakang kelasku. Aku seperti melihat dunia nyata dari sebuah dimensi yang lain. Diriku yang seakan melayang ini berada tepat di atas tubuhku yang ada di dunia nyata. Semuanya sama. Hanya saja suasana alamnya seperti waktu senja menjelang maghrib. Aku terus terlena dengan suasana ini. Tapi aku ingat pesan Kang Mas agar aku segera menyelesaikan urusanku. Aku memejamkan mata, mencoba memanggil sukma Lisa yang berisi energi negatif tentang kecurigaannya, kecemburuannya, kemarahannya, dan kesedihannya tentang aku dan Hani. Dan saat itulah, sebuah sinar berwarna merah kehitaman tiba-tiba keluar dari badan Lisa yang ada di dunia nyata. Lalu sinar itu melayang-layang seperti gelembung sabun yang terbawa angin. Entahlah, memang benda itu benar-benar mirip seperti gelembung sabun. Sekarang aku bingung bagaimana cara menghancurkannya. Apa tinggal ditusuk dengan jari seperti layaknya gelembung sabun?
Tak ada salahnya mencoba cara sederhana itu. Saat gelembung emosi Lisa mendekat, aku menusuknya kuat-kuat. Plak! Aku tak menyangka cara itu berhasil. Gelembung itu meletus dan menguap begitu saja. Aku jadi berasumsi bahwa inilah salah satu bentuk emosi manusia. Terlihat padat dan berwarna pekat sesuai dengan apa yang dirasakannya, namun sangat mudah untuk berubah dan terombang-ambing. Mungkin inilah sumber dalam diri manusia yang bisa dimanipulasi, dirubah niat dan tujuan hatinya, bahkan bisa dikendalikan. Dalam dunia psikologi misalnya, alam sukma adalah tempat untuk menciptakan semangat hidup, menstabilkan emosi, dan menumbuhkan keinginan untuk terus bertahan dalam kesulitan, setelah sebelumnya ditanamkan sebuah mindset dan motivasi yang dibangun di alam pikiran. Jadi pada dasarnya, apapun yang masuk ke dalam pikiran tak akan pernah bisa diwujudkan jika tidak lanjut dimasukkan ke dalam kalbu dan hati, atau alam sukma ini. Begitu juga sebaliknya dalam dunia kejahatan. Alam sukma seseorang bisa ditanamkan hal buruk, contohnya penyakit dan benda berbahaya seperti jarum, rambut, benang, batu kecil, atau apapun itu yang dikenal sebagai media santet, teluh, tenung, dan lain sebagainya. Sukma seseorang yang meyakininya akan menganggap hal buruk itu menjadi nyata. Kemudian secara otomatis akan menguasai alam pikirannya juga. Lalu akhirnya tubuh asli pemilik sukma akan benar-benar merasakan hal buruk itu terjadi. Karena apapun yang dimasukkan ke dalam alam sukma akan secara penuh menguasai pikiran secara sadar 100%. Berbeda dengan pelaku gendam, hipnotis, dan pelet yang hanya bisa menguasai alam pikiran tanpa bisa menyentuh alam sukma. Jadi korbannya hanya mendapat sugesti kuat di alam pikiran, tanpa kesadaran sama sekali. Aku minta maaf jika penjelasanku ini agak rumit. Aku hanya mencoba menjelaskan apa yang aku ketahui dengan tata bahasa yang terbatas dan semampuku. Semoga kalian bisa mengerti dan memakluminya. Setelah aku merasa urusanku sudah selesai, aku memejamkan mata untuk segera keluar dan kembali ke dunia nyata. Namun di saat itu, ada sebuah suara yang bicara dari arah belakang, yang sumber suaranya jelas dari pohon beringin di belakang kelasku. Dewa, akhirnya aku bisa bicara denganmu, ucap suara itu. Aku lantas menoleh, dan aku sangat terkejut karena ternyata dia adalah Erin Suharti, sosok yang selama ini menerorku. Dia mengenakan seragam sekolah seperti yang aku lihat kemarin. Namun kali ini tak ada darah di tangannya. Tapi aku mencoba tak takut, karena apalagi yang bisa membuatku terkejut setelah semua ini, bukan? Kamu mau apa? Kenapa kamu sering menampakkan diri padaku? Tanyaku dengan nada yang agak tinggi. Erin lantas menunduk sambil memegangi perutnya. Lalu ia menjawab dengan pelan. Sebelumnya aku ucapkan selamat datang di alam yang penuh ketidakpastian ini. Sejak pertama aku melihatmu memiliki potensi untuk bisa datang kemari, aku sudah memerhatikanmu, Dewa. Jawab Erin sambil melihat ke sekelilingnya dengan waspada. Ia kelihatan seperti khawatir akan sesuatu. Lalu Erin melanjutkan. Sebelum semua makhluk halus di sekitar sini mendekat karena kamu adalah magnetnya, aku akan menceritakan semuanya. Kamu tenang saja, karena selama apapun kamu di sini, tidak akan mempengaruhi waktu di dunia nyata. Makanya aku sangat tersiksa karena berada di sini terasa selamanya. Lihatlah mataku, Dewa, dan kamu akan mengetahui semua hal tentangku, ucap Erin sambil menatap mataku. Aku yang memang sangat penasaran dengan kisah Erin, tanpa pikir panjang langsung menatap tajam matanya. Kemudian aku masuk ke dalam sebuah portal energi yang berisi semua kenangan tentang Erin. Inilah kisah kelam Erin Suharti yang akan aku ceritakan kepada kalian yang masih mendengarkan ceritaku ini. Malam itu adalah malam Minggu, tanggal 26 Juli 2003, di sebuah angkringan sederhana. Erin menunduk lesu sambil menggenggam kertas tespek yang sebelumnya ia tunjukkan kepada pacarnya, yaitu Tio. Iya, Erin hamil dengan Tio yang saat itu baru masuk ke sebuah perguruan tinggi di wilayah Cirebon. Tio berusaha menenangkannya dan berjanji akan segera menemui orang tua Erin untuk bertanggung jawab. Tio tak akan lari dari apa yang sudah ia lakukan.
Mendengar kesungguhan hati Tio, Erin hanya bisa menangis terseduh. Mengingat saat itu ia masih kelas 2 SMA, tepatnya di kelas 11 IPA 3. Janji Tio memang tidak main-main. Tanpa menunggu lama, besok sorenya di hari Minggu, Tio datang ke rumah Erin sendirian. Ia berniat akan mengabarkan terlebih dahulu tentang kehamilan Erin kepada orang tua Erin, sebelum Tio membawa orang tuanya untuk prosesi lamaran yang resmi. Saat itu kebetulan ayah Erin sedang ada di rumah dan baru datang dari tempat kerjanya di Palembang. Dengan berani, Tio mengungkapkan semuanya di hadapan kedua orang tua Erin. Jadi, kami akan segera punya cucu ya, Nak Tio, ucap Pak Samad, ayah Erin dengan tenang. Tio tak berani menjawab. Ia menunduk dan hanya mengangguk dengan pelan. Dalam keberaniannya, ia sebenarnya agak ngeri dengan respon orang tua Erin. Kalian ini masih muda loh kalian. Kalau kami sebagai orang tua sih mau gimana lagi. Tapi apa kalian udah siap berumah tangga? Tanya ibu Erin yakni Bu Tatik sambil menggendong adik bungsu Erin yang saat itu masih balita. Tio masih menunduk. Pertanyaan ini harus dijawab dengan sebijaksana mungkin, pikirnya. Sudah, nggak apa-apa. Masalah itu biar jadi tanggung jawab saya sebagai ayah Erin. Selagi kamu belum bisa dapat pekerjaan. Potong Pak Samad membuyarkan lamunan Tio, seakan memberi jalan tengah dari masalah yang rumit itu. Maaf Pak, Bu, saya sangat mencintai Erin. Saya juga tak akan lari dari tanggung jawab. Saya sudah ada rencana. Lusa nanti saya akan membawa orang tua ke sini untuk melamar Erin. Jawab Tio dengan pelan namun terdengar mantap. Kedua orang tua Erin tersenyum mendengarnya. Erin masih di kamar ya Bu? Tanya Pak Samad kepada istrinya. Iya Pak, mungkin dia masih belum siap dengan semua ini. Tapi ya, ini harus mereka jalani kan? Jawab Bu Tatik sambil tersenyum dengan ramah. Namun jauh di dalam lubuk hati seorang ibu, hatinya sangat hancur dan khawatir dengan keadaan Erin. Karena Bu Tatik sudah tahu, kenyataannya akan sangat jauh berbeda. Semua keramah tamahan, semua bentuk penerimaan baik dari orang tua Erin, semua hal yang kemungkinan akan menjadi mudah itu, ternyata berbanding terbalik dengan apa yang Erin rasakan sekarang. Setelah Tio pamit pulang, Pak Samad menghampiri Erin yang sedang terbaring di kamarnya sambil terus menitikkan air mata. Pak Samad mengusap kepala Erin dengan lembut, seperti penuh kasih sayang. Terima saja ya Rin. Kan ayah sudah pernah bilang, inilah risiko yang harus kamu terima kalau kamu hamil sebelum usiamu 18 tahun. Ucap Pak Samad sambil tersenyum penuh arti. Kata-kata itu membuat Erin makin terisak. Kesedihan yang amat sangat tengah dirasakannya saat itu. Udah, gak usah nangis. Nanti kamu masih boleh punya anak setelah umurmu 18 tahun. Sekarang kamu masih 16 tahun dan akan menikah dengan Tio. Nanti, setelah anak pertama kamu ini hilang, ayah minta satu anak lagi tahun depan. Dengan begitu, kamu bisa hidup dengan Tio tanpa harus pusing memikirkan harta benda. Lanjut Pak Samad dengan nada datar tanpa beban sama sekali. Erin semakin terseduh. Bantalnya sudah banjir dengan air mata. Kenyataan ini terlalu pahit baginya. Kenyataan bahwa ayahnya telah melakukan persekutuan gaib dengan Raja Jin pesugihan di sebuah gunung keramat di Jawa Tengah. Erin mengetahui semuanya setelah Pak Samad menceritakan semua kebiadabannya saat Pak Samad mengetahui bahwa Erin telah hamil. Ternyata selama ini, di Palembang sana Pak Samad tidak bekerja, melainkan berburu anak gadis di bawah 18 tahun yang bisa dibeli dengan uang dan harta. Bukan hanya di Palembang, ia juga berburu daun muda di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Semarang, hingga Surabaya. Singkatnya, Pak Samad menjadi sugar daddy untuk gadis-gadis yang mencintai uangnya. Tujuan Pak Samad adalah agar gadis-gadis nakal itu hamil. Lalu, janin yang ada dalam perut mereka akan dijadikan sebagai tumbal saat berusia 4 bulan kandungan. Jin keparat sesembahan Pak Samad akan mengambil janin itu langsung dari perut korbannya. Kesannya memang seperti hamil anggur, tapi hal itu tentu akan mempengaruhi mental dan psikis para korbannya. Setelah jin itu mengambil mangsanya,
Korban Pak Samad biasanya akan mengabarinya kalau ia mengalami semacam keguguran. Namun tak ada darah atau apapun yang keluar dari rahimnya. Pak Samad lantas memberikan sejumlah uang dan mengatakan kalau ia akan pergi dan memberikan uang itu untuk hadiah perpisahan. Pak Samad memang benar-benar pulang kampung setelah itu. Lalu sebagai bayaran untuk Pak Samad dari sesembahannya, akan ada setumpuk uang di dalam peti besar di bawah ranjangnya. Uang yang sangat banyak, baru dan wangi. Begitulah ia menjalani pesugihan terkutuk itu selama hampir 5 tahun lamanya. Dalam setahun Pak Samad harus mengorbankan setidaknya 1 janin. Itulah perjanjian iblis yang harus ia penuhi. Kehidupan keluarga Pak Samad jelas berubah secara drastis. Kekayaan dan kemewahan bisa dinikmatinya bersama keluarga, meskipun jelas itu adalah hal semu dan bersifat sementara. Sedangkan untuk mengelabui orang di sekitarnya, Pak Samad mengaku berbisnis di berbagai kota sebagai makelar tanah dan berdagang sayur serta buah-buahan. Kenyataan mengerikan itu jelas membuat pikiran Erin kacau luar biasa. Ia memang manusia yang berdosa, tapi jelas ia tak sampai hati mengorbankan calon bayinya sendiri hanya untuk pesugihan terkutuk yang dilakoni oleh ayahnya. Bagaimana Erin harus menjelaskan ini kepada Tio? Atau ia harus terus menyembunyikannya? Toh Tio juga tak akan tahu tentang kenyataan ini. Tenang aja Nok, kamu silahkan nikah sama Tio. Tio juga boleh kok terus melanjutkan kuliahnya tanpa harus bekerja. Ayah akan buatkan kalian rumah. Nanti setiap bulannya ayah akan transfer uang 10 juta untuk kebutuhan hidup kalian. Asal yaitu, syarat dari ayah harus kamu penuhi, biar ayah tak usah keluar kota lagi tahun ini, ucap Pak Samad sambil menunduk. Kali ini ia kelihatan sedih dan menyesal. Begitulah manusia. Kenikmatan duniawi tak akan selamanya manis jika ditempuh dengan jalan yang penuh darah dan dosa. Singkat cerita, di bulan depannya, di tanggal 9 Agustus 2003, hari pernikahan Tio dan Erin sudah disepakati kedua belah pihak keluarga. Mereka akan melangsungkan akad nikah pada hari Sabtu, tanggal 1 November 2003. Erin memberi syarat agar dia terus diperbolehkan sekolah sebelum hari pernikahan. Ia ingin menghabiskan sisa-sisa kehidupan sekolah dengan teman-temannya di waktu yang singkat itu. Semua menyetujui syarat Erin. Akhirnya hari-hari pun berjalan seperti biasa. Tio tetap kuliah di Cirebon dan Erin tetap masuk sekolah. Tapi tidak dengan hati nurani Erin. Ia sangat tak rela jika calon bayinya harus dikorbankan. Jiwa seorang ibu yang penyayang telah melekat di hatinya. Setiap hari ia bisa bersikap seperti biasa di hadapan teman-temannya, tapi dalam hatinya, dunia terasa hancur dan seperti tak ada jalan keluar untuk menyelamatkan calon bayinya. Erin sudah tak kuasa menahan rasa sedihnya sendirian. Karena itu akhirnya, ia menceritakan semuanya kepada Tio lewat wartel 2 minggu sebelum hari pernikahan tiba. Karena saat itu Tio masih di Cirebon. Waktu itu Erin belum mau memiliki HP karena tak bisa menggunakannya. Tentu saja reaksi Tio sangat terkejut dan tak percaya dengan cerita Erin. Tapi sebagai anak muda yang tidak skeptis, Tio tak menampik adanya pesugihan yang tumbalnya adalah manusia atau bahkan bayi manusia. Tio pun mencoba menenangkan Erin dan berjanji akan pulang menemuinya pada tanggal 28 Oktober. Karena waktu itu ia masih ada beberapa tes dan ujian di kampusnya. Malam Rabu tanggal 28 Oktober 2003, 4 hari sebelum hari H pernikahan mereka, di angkringan langganan mereka berdua, Erin dan Tio akhirnya bertemu dan membicarakan hal ini. Terus kita harus gimana, Mas? Aku gak mau calon bayi kita jadi tumbalnya ayah, ucap Erin dengan lirih dan setengah berbisik. Ia khawatir ada yang mendengar percakapan mereka. Kalau semua yang kamu ceritain itu benar, aku juga gak rela, Dek, jawab Tio. Ia membakar rokoknya sambil terus gelisah. Tapi kalau dipikir-pikir, rumah tangga itu butuh biaya banyak, Dek. Sedangkan aku masih ingin terus kuliah, baru nanti bisa cari kerja yang lebih baik, lanjut Tio sambil menatap langit yang cukup mendung malam itu. Maksudmu apa, Mas? Tanya Erin dengan nada yang agak tinggi, heran dengan calon suaminya itu. Tio terdiam.
Beberapa saat mereka hanya diam sambil mengaduk-ngaduk minumannya masing-masing dengan sedotan. Menurutku, kalau ayahmu berniat mencukupi kebutuhan kita dengan syarat itu, lebih baik kita turuti saja. 10 juta per bulan itu sangat besar loh, Dek. Kamu bisa hidup senang dengan uang itu. Belum lagi rumah kita juga sudah disediakan. Dan sisi baiknya, kontrak pesugihan itu hanya mengikat ayahmu kan? Jadi kita tak perlu khawatir menggunakan uang itu. Karena pada dasarnya, kita hanya seorang penjual, sedangkan ayahmu penadahnya. Plak! Tentu saja Tio mendapatkan tamparan telak dari Erin. Tio hanya bisa menunduk. Ia sebenarnya sangat sadar dengan apa yang dia katakan. Tapi mau bagaimanapun, bayi mereka tak bisa diselamatkan. Lebih baik mengambil keuntungan dari hal itu, bukan? Pikir Tio. Erin menangis hingga seisi angkringan itu menoleh ke arah mereka. Tanpa berkata apa-apa, Erin langsung pergi dari hadapan Tio, mengambil motornya, dan berlalu pulang. Tio masih menunduk di meja angkringan tanpa bisa berbuat apa-apa. Erin tak menyangka Tio akan bersikap seperti itu. Erin tak habis pikir Tio bisa merelakan darah dagingnya sendiri hanya untuk ditukar dengan harta benda. Erin merasa sudah tak ada lagi yang bisa memahami perasaannya sebagai seorang wanita dan calon seorang ibu. Sudah tak ada lagi alasan baginya untuk terus bertahan dalam kehidupan yang mengerikan ini. Sudah tak ada lagi alasan baginya untuk terus mencintai Tio dan meneruskan pernikahan ini. Dan keesokan harinya, hari kelam itu tiba. Hari naas seorang Erin Suharti yang melawan kenyataan hidupnya sendirian telah berakhir di tangannya sendiri. Seorang siswi bernama Erin Suharti, kelas 11 IPA 3, tahun 2003. Ada janin berusia 3 bulan di dalam perutnya. Pacarnya adalah mahasiswa semester awal sebuah universitas di Cirebon. Erin mengakhiri hidupnya pada hari Rabu, 29 Oktober 2003 pukul 17.45 dengan cara menyilet pergelangan tangannya dan meninggal kehabisan darah pada pukul 17.58. Jasadnya ditemukan pada pukul 20.15 malam harinya oleh Om Beno, penjaga sekolah sekaligus pemilik kantin yang sampai sekarang masih bekerja di sekolah ini. Pihak keluarga Erin yang merupakan keluarga terpandang meminta pihak sekolah merahasiakan kasus tersebut. Pihak sekolah yang juga tak mau citra sekolah menjadi buruk sepakat dengan hal ini. Menjadi rahasia di antara mereka selama 4 tahun lamanya. Apa yang kamu lihat itu semuanya adalah kisahku, Dewa. Ucap sosok Erin setelah aku mengakhiri penglihatan akan masa lalunya. Terus apa hubungannya denganku? Kenapa aku yang kamu hantui? Bukannya calon suami kamu yang pengecut itu? Jawabku dengan lantang. Aku harusnya menyelesaikan urusanku sendiri di tempat ini, tapi malah bertemu dengan sosok Erin yang seakan menghambatku. Aku mau minta tolong dan semoga kamu mau memenuhi permintaanku. Tenang saja, aku sudah bilang kalau waktu di duniamu akan terhenti selagi kamu masih ada di sini. Jawab Erin dengan nada yang cukup tinggi. Tolong jaga adikku sampai ia berusia 18 tahun. Aku tak mau dia bernasib sama denganku. Setelah itu, kamu boleh meninggalkannya. Tolong, aku mohon dengan sangat. Lanjut Erin dengan nada yang berubah memelas. Memangnya adikmu itu siapa? Mana bisa aku menjaga orang yang tak aku kenal? Bisa-bisa malah disangka orang aneh. Tanyaku dengan heran. Dan jawaban Erin kemudian membuat jantungku terasa berhenti berdetak beberapa saat. Aku adalah kakak dari pacar barumu, Hani Dwi Anggraini. Jawab Erin sambil tersenyum dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku tersentak sangat kaget. Pantas saja Erin selama ini menghantuiku. Selain karena aku bisa melihatnya, secara tak sengaja aku juga menjalin hubungan dengan Hani. Erin juga sudah mengetahui kalau Hani diam-diam menyukaiku. Pantas saja Erin mengikutiku sampai ke rumah Hani dan lanjut menghantuiku di sana. Karena jelas, rumah Hani juga merupakan rumah Erin. Dan suara tangisan serta tawa cekikikan tentu berasal dari kamar Erin. Itulah kenapa aku juga familiar dengan foto keluarga Hani. Meskipun tak ada Erin di dalamnya, saat pertama kali Erin menunjukkan ingatannya kepadaku, aku sekilas melihat orang tuanya sedang berdiskusi dengan pihak sekolah dan juga Om Beno.
Dan itulah kenapa Om Beno selalu menatap tajam setiap kali aku bersama dengan Hani. Semua petunjuk itu dari awal sudah Erin tunjukkan kepadaku, tapi aku sama sekali tak menyadarinya. Aku mulai berpikir kehidupan macam apa ini? Anugerah atau kutukan macam apa ini? Haruskah aku selamanya melihat semua yang tak seharusnya aku lihat? Aku hanya pria biasa yang tak peduli ada atau tidaknya alam gaib. Tapi sekarang, aku adalah bagian dari mereka, salah satu bagian yang menjembatani dunia mereka. Tolong jaga adikku. Jangan sampai dia hamil dan kemudian dikorbankan oleh ayahku. Dan dengan kekuatan yang kamu miliki sekarang, aku minta kamu sekalian membunuh ayahku. Lanjut Erin membuyarkan lamunan dan rasa terkejutku. Tapi kemarin aku berhubungan dengan Hani. Itu juga yang membuatku khawatir. Aku takut dia hamil. Dan soal membunuh ayahmu, kamu udah gila ya? Aku ini bisa apa? Malah disuruh bunuh orang. Jawabku dengan rasa bersalah sekaligus rasa kesal dengan permintaan Erin. Aku bisa memastikannya. Hubungan kalian kemarin untungnya tak membuat dia hamil. Tapi untuk seterusnya tolong jangan lakukan itu lagi. Tolong jaga dia. Tolong cintai dia. Kalau kamu memang tak bisa selamanya, aku hanya minta kamu menjaganya sampai usianya 18 tahun. Lanjut Erin sambil terus memohon. Akhirnya aku mengangguk mengiyakan permintaannya. Karena jujur dalam hati, aku pun sudah benar-benar mencintai Hani. Seakan nama Hani sudah ikut berdesakan dengan nama Lisa dalam hatiku. Kamu memang tak bisa membunuh pelaku pesugihan secara langsung. Tapi kamu bisa membuatnya dibunuh oleh sesembahannya sendiri. Tiba-tiba Kang Mas hadir di depan kami dan langsung menyela pembicaraan. Tolong Kang Mas, kali ini aku sekalian ingin tahu semuanya. Ceritakan semua yang harus aku tahu sekarang juga. Setelah itu, aku akan mengikuti apa mau kalian berdua dariku. Pintaku dengan pikiran yang tak karuan dan perasaan yang bercampur aduk. Sedangkan seiring kehadiran Kang Mas, Erin mundur beberapa langkah seperti ketakutan dan merasa terancam. Baik, biar kepalamu yang keras itu sekalian meledak diisi informasi yang berlebihan sekaligus. Jawab Kang Mas dengan nada tegas. Dan inilah kenyataannya. Inilah awal dari semua anugerah dan kutukan yang menimpaku ini. Cerita ini berdasarkan sudut pandang Kang Mas, Tubagus Dirgayasa. Entah benar atau tidak, aku kembalikan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kalian masih mengingat semua tokoh dalam kisahku ini. Hari itu adalah hari Jumat, tanggal 19 Januari 2007, bertepatan dengan malam 1 Suro. Aku dan Guntur berboncengan menyusul Kang Alim dan yang lain yang sedang camping ala kadarnya di perkebunan mangga yang tak terlalu jauh dari desa, untuk merayakan malam 1 Suro dengan menikmati pemandangan langit malam sambil berzikir bersama di alam terbuka. Kang Mas yang merupakan kepala dusun perkampungan gaib kecil di selatan desaku, saat itu sedang bersiaga dengan beberapa pasukannya. Malam itu adalah malam yang sangat berbahaya. Selain karena malam 1 Suro yang sudah pasti adalah malam keramat dan terbukanya portal gaib, malam itu juga merupakan waktu terjalinnya hubungan bilateral antara dua kubu penguasa lautan Jawa, yang mana kubu laut selatan dipimpin oleh Nyi Roro Kidul dan kubu laut utara yang dipimpin oleh Dewi Nawang Wulan. Dua penguasa gaib ini melakukan pertukaran tahanan pesugihan, pertukaran harta benda berupa emas dan perak, dan pertukaran informasi seputar kehidupan manusia Nusantara. Hal itu mereka lakukan dalam kurun waktu sewindu atau 8 tahun sekali. Prosesi pertukaran tersebut dinamakan upacara Tedak Genti. Upacara ini dilakukan tepat di atas desaku. Bagi siapapun yang bisa melihat, malam itu langit di desaku penuh dengan sosok astral dari kedua kerajaan gaib yang besar. Kang Mas saat itu berperan sebagai telik sandi dari Eyang Prabu Werdinata. Beliau adalah raja dari Pulau Mas, kerajaan jin terbesar yang ada di Indramayu, yang masuk ke dalam kekuasaan wilayah pantai utara Nawang Wulan. Kang Mas diminta Eyang Prabu Werdinata untuk menyembunyikan dua pusaka yang akan diberikan kepada kubu pantai selatan, yakni Tameng Kopiah Waring dan Cakra Undaksana. Dua pusaka gaib itu dibawa oleh salah satu dayang Dewi Nawang Wulan di dalam sebuah kotak emas.
Setelah berhasil mencurinya, Kang Mas kebingungan di mana ia harus menyembunyikan dua pusaka itu. Dan di saat itulah aku dan Guntur sedang berhenti di tengah persawahan menuju tempat Kang Alim camping. Karena sedang kebelet, aku minggir sebentar untuk buang air kecil di bawah pohon mangga di tepi persawahan. Lalu tanpa pikir panjang, Kang Mas menempelkan kedua pusaka itu di badanku. Karena dia pikir akan lebih efisien kalau menyembunyikan benda pusaka gaib di tubuh manusia. Sebenarnya Kang Mas menceritakan dengan detail apa maksud dan tujuan Eyang Prabu Werdinata, kenapa Ratu Nawangwulan sampai mau memberikan dua pusaka khas Indramayu itu untuk seserahan dan pertukaran dengan Laut Selatan, dan apa hubungannya antara Ratu Nawangwulan, kerajaan dan keraton Pulau Mas, Raja Werdinata, dua satria Kalacungkring dan Kalasrenggi, kenapa pertukaran itu terjadi di atas desaku yang notabene adalah desa kedua dari Alasinang, dan kaitan semua itu dengan Raden Arya Wiralodra yang difitnah mengambil sebagian besar wilayah Sumedang dengan cara yang licik, dan semua hal yang berkaitan dengan sejarah yang sensitif. Biarlah, aku tak mau menceritakan itu semua. Atau mungkin lain kali saja. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Ratu Nawangwulan murka mendengar bahwa dua pusaka seserahannya ternyata tak sampai di tangan Nyi Roro Kidul dan sekarang telah hilang entah kemana. Karenanya ia mengutus salah satu dayangnya untuk menyisir semua lokasi dan mencarinya sampai dapat. Butuh waktu beberapa bulan sampai akhirnya di bulan Agustus, mereka menemukan keberadaanku yang tanpa sadar menyimpan dua pusaka milik mereka di dalam tubuhku. Tapi mereka tak bisa mengambilnya dari tubuhku begitu saja. Karena entah bagaimana cara Kang Mas melakukannya, untuk membuat pusaka itu keluar, aku harus dengan sadar melakukan mediasi dan mengeluarkannya dengan kekuatan batin milikku sendiri. Karena itulah Dayang Nawangwulan, sosok nenek-nenek bernama Nyi Tambak, mencekoki mulutku dengan Tirta Syama, agar aku secara singkat bisa terhubung dengan dunia mereka, dunia astral dan dunia bunian. Tapi Kang Mas tentu tak tinggal diam. Dia terus mengawalku secara diam-diam. Dan seiring waktu setelah menelan cairan hitam busuk itu, aku jadi seperti sekarang, terjebak di antara anugerah atau kutukan. Dan entah kenapa menurut Kang Mas, tubuhku sangat cocok menerima Tirta Syama. Cairan itu melebur begitu saja dalam darahku tanpa terhalang apapun, tanpa resiko yang mematikan. Mungkin itu adalah sebuah kebetulan, mengingat aku lahir pada Minggu Kliwon, hari yang cukup sakral dan cocok untuk melakukan persemedian serta ikatan gaib. Itulah asal-usulnya, kisahku yang secara kebetulan memiliki kemampuan seperti ini. Sekarang aku sudah masuk ke alam mereka seutuhnya dengan sadar dan keinginan sendiri. Para pasukan Nawangwulan tak lama lagi akan segera menemukan keberadaanku dan menarik dua pusaka dalam tubuhku dengan paksa. Tapi mengingat permintaan Erin serta kelanjutan hubunganku dengan Hani dan Lisa, Kang Mas sudah memberiku sebuah ide cemerlang yang mungkin saja adalah sebuah win-win solution. Mungkin ini terkesan dipaksakan, namun beberapa saat lagi adalah akhir dari ceritaku ini. 2 bulan kemudian, seperti biasa aku berangkat sekolah dengan Guntur. Namun hari-hari yang aku jalani di sekolah sudah sangat berubah. Karena sekarang, Lisa bukan pacarku lagi. Ia sekarang milik orang lain, dan kelihatan bahagia bersamanya. Aku pun menerimanya dengan hati yang biasa saja, tanpa merasa tersakiti atau patah hati atau rasa tak menyenangkan lainnya. Aneh, sungguh aneh. Tapi aku sadar, aku memaklumi semuanya, karena memang itu semua adalah keinginan dan permintaanku. Wak, sarapan kamu sama rokok kita datang tuh, ucap Guntur sambil duduk di bangkunya. Aku menoleh ke arah pintu kelas. Dan seperti biasa, Hani datang ke kelasku sambil membawa kotak bekal makanan, sebotol air minum, dan tentunya sebungkus rokok yang ia sembunyikan di bawah bungkus nasi di dalamnya. Itu semua sudah Hani lakukan hampir sebulan ini. Aku sudah terbiasa disoraki teman sekelasku yang kebagian melihat adegan ini, termasuk Lisa yang juga melihatnya. Tapi dia tak bereaksi apa-apa. Seperti tak ada perasaan apapun, tak ada cemburu sedikit pun. Aku lega melihatnya baik-baik saja, karena hanya hatikulah yang masih sadar kalau aku masih menyayanginya dalam diam.
Makasih ya Han, tapi jujur ini ngerepotin kamu banget. Apa mending besok kamu gak usah bawain apa-apa lagi? Tanyaku sambil mengusap kepalanya. Hani mendengus kesal. Ngomong gak usah dibawain lagi, Hani pukul pakai penggaris ya kak? Jawab Hani dengan tingkah gemasnya. Aku tertawa kecil. Setelah berbincang sebentar, Hani kembali ke kelasnya. Dan aku pun kembali ke mejaku sambil terus disoraki teman-teman sekelasku. Jatah rokok kita ada kan Wak? Tanya Guntur sambil mencoba meraih bekal pemberian Hani. Aku menoyor kepalanya dengan cepat. Jatah kita kepalamu. Bisa aja hari ini ada razia. Mampus aku nyimpen rokok sebungkus. Bisa ritual di ruang BK aku Gun. Jawabku sambil menepuk-nepuk jidat Guntur. Ingat Wak, semua hal harus dibagi kecuali cewek, sikat gigi, sama celana dalam. Ucap Guntur sambil mengangkat telunjuknya. Itulah hari-hariku di sekolah sekarang. Lisa adalah mantanku dan aku masih tetap mencintainya. Sedangkan Hani adalah pacarku, dan aku punya kewajiban melindunginya dari ancaman pesugihan yang dilakukan oleh ayahnya. Lisa memutuskanku di hari itu. Hari di mana semua penglihatanku dibuka. Hari itu setelah aku sadar, Lisa tiba-tiba berhenti menangis sambil berkata bahwa aku bukan pilihan hatinya lagi. Entah kenapa cintanya padaku, rasa sayang dan simpatinya kepadaku yang begitu besar, hilang begitu saja. Kenyataan yang terjadi sebelumnya, aku menyetujui permintaan Erin dan berjanji akan melindungi Hani. Setelah itu sosok Erin hilang begitu saja meninggalkanku dan Kang Mas yang masih berada di alam sukma dan bersiap untuk keluar. Tapi kami terlambat. Beberapa dayang dan pasukan Nawang Wulan datang dan memaksaku untuk mengeluarkan cakra undaksana dan tameng kopiah waring yang berada dalam sukmaku. Kang Mas menggeram dengan keras mencoba mengusir mereka. Tapi aku mencoba menengahi. Aku bilang ke Kang Mas bahwa aku sudah siap menjalankan rencana kami untuk semua situasi dan kondisi ini. Jadi aku bersedia menukar 2 pusaka itu dengan 5 syarat yang harus dipenuhi oleh Nawang Wulan. Aku tak minta emas atau permata yang tentu saja dengan mudah didapatkan di Keraton Pulau Mas, yang mana kalau pagar kerajaan Pulau Mas runtuh dan jatuh ke Kali Cimanuk, tentunya seluruh warga Jawa Barat bisa kebagian minimal 1 kilogram emas. Tapi aku tak minta hal itu. Aku tak mau masuk dalam lingkaran pesugihan Nawang Wulan. Salah satu pengawal dayang Nawang Wulan mempersilahkan aku untuk menyebutkan syarat-syaratku. Dan 5 hal yang aku minta adalah: yang pertama, Lisa harus memutuskan hubungannya denganku dan perasaan kami berdua harus baik-baik saja tanpa tersakiti satu sama lain. Yang kedua, ayah Erin yakni Pak Samad harus segera dijemput oleh jin pesugihannya atau bunuh dia dengan cara apapun, karena Pak Samad akan terus mencari mangsa untuk tumbal pesugihannya. Yang ketiga, Nawang Wulan harus melepaskan Kang Mas dan kerajaan kecilnya dari incaran invasi karena terlibat dengan pencurian pusaka ini. Yang keempat, jangan pernah melakukan upacara tedak genti di wilayah desaku lagi. Dan yang terakhir, permintaanku yang entah benar atau salah, entah sebuah keputusan yang tepat atau keliru, aku meminta dan menegaskan bahwa penglihatan dan kemampuan ini sudah menjadi milikku sepenuhnya. Bagaimanapun dan untuk apapun aku menggunakannya, itu sudah bukan urusan Nawang Wulan lagi. Setelah mendengarkan apa yang aku minta, pengawal dayang itu menghilang. Tak lama, ia pun kembali dan berkata, semua syarat sudah disetujui oleh Kanjeng Ratu. Tentunya setelah kedua pusaka itu kami terima. Ucapnya sambil melirik ke arah Kang Mas yang terus siaga di sampingku. Dan pada akhirnya, negosiasi itu berakhir dengan munculnya 2 pusaka yang cukup aneh yang keluar dari punggungku. Waktu berlalu. Singkat cerita, aku memenuhi janjiku kepada Erin untuk menjaga Hani hingga usianya 18 tahun. Saat itu aku pun sudah lulus SMA dan bekerja di sebuah pabrik di Majalengka. Sedangkan Hani baru naik ke kelas 3 SMA. Tapi untuk masalah jodoh, ternyata Tuhan tidak mentakdirkan aku hidup dengannya. Kami punya jalan hidup masing-masing. Pada tahun 2011, aku mendengar bahwa ayah Hani mengidap sakit aneh dan akhirnya meninggal dunia. Aku tak mau mengaitkan kematiannya dengan salah satu syarat yang aku minta kepada Nawang Wulan. Aku menganggap kematian adalah keniscayaan yang semua manusia akan merasakannya.
Aku masih hidup dengan anugerah atau kutukan ini. Aku menggunakannya untuk menolong orang yang membutuhkan, walaupun terkadang aku masih agak risih dicap sebagai orang yang bisa melihat mereka yang tidak bisa dilihat. Semua adalah takdir. Semua adalah ketentuan ilahi. Aku hanyalah wayang yang harus menurut kepada dalangnya. Terserah mau digerakkan kemana, termasuk disuruh untuk perang atau berdamai. Yang pasti, aku hanya ingin berbagi pengalaman hidup yang tidak seberapa ini, untuk dijadikan sedikit pelajaran jika ada, dan dijadikan pengajaran khususnya untuk diriku sendiri, yang sampai detik ini masih bisa melihat mereka yang seharusnya tak bisa dilihat. Rampung lur. Akhirnya konten bersambung pertama di portal narasi tamat juga ya lur. Soalnya setiap hari saya maksa Mas Dewa biar segera namatin ceritanya. Oh ya, beberapa cerita di channel ini juga kebanyakan dari beliau lur. Mas Dewa bilang nitip salam buat semua yang masih dengerin ceritanya. Oke lah, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye bye, assalamualaikum.